Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau ceritain film yang berjudul Squid Game Season 2. Film ini tayang di akhir tahun 2024 kemarin. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Cerita diawali dengan seorang lelaki yang bernama Ji-hoon. Dia merupakan pemenang dalam Squid Game pertama. Dia memutuskan tidak jadi naik pesawat dan pergi ke Seoul. 서울로 가주세요. Dia berhenti di sebuah minimarket untuk membeli sebuah cutter. Dia curiga bahwa terdapat sebuah chip yang tertanam di dalam tubuhnya. Dan benar saja, lelaki itu menemukan sebuah chip di belakang telinganya. Ji-hoon segera mengeluarkan chip itu. 3 tahun berlalu. Adegan beralih di sebuah jalan. Ada sepasang kekasih yang sedang berboncengan menaiki sepeda motor. Sialnya mereka kena tilang karena si lelaki tidak memakai helm. Polisi ini bernama Junho. Si perempuan berniat untuk menggoda Junho biar mereka lolos dari tilang. Perempuan itu juga memuji kegantengan Junho. Dia juga menanyakan semua sosmed Junho. Karena itu, si lelaki menjadi cemburu dan meninggalkan perempuannya di pinggir jalan. Junho ditemui oleh atasannya. Setelah siuman dari koma, Junho memutuskan untuk kembali bekerja sebagai polisi lalu lintas. Dia diminta untuk kembali ke reserse kriminal, tetapi Junho tidak begitu menanggapinya dengan serius. Diketahui bahwa Junho mempunyai bukti terdapat sebuah pulau misterius yang membunuh manusia lewat sebuah game. Tetapi bukti itu hilang ketika dia ditembak oleh frontman dan tubuhnya jatuh ke dalam lautan. 알아요. Junho kembali mengingat masa lalu itu. Junho ingat bahwa dia sempat menembak frontman. Faktanya si frontman adalah kakak Junho yang selama ini dia cari. Lelaki itu bernama Inho. 형이 왜? Ji-hoon terbangun dari tidurnya. Dia melihat ada seseorang yang menunggunya. Lelaki ini bernama Kim. Dulu Ji-hoon berhutang uang kepada Kim. Setelah hutangnya lunas, Ji-hoon mempekerjakan Kim dan anak buahnya untuk mencari lelaki yang mengajaknya join dalam permainan Squid Game 1. Kim menjelaskan bahwa dia dan anak buahnya sudah mencari sampai ke stasiun bawah tanah, tetapi mereka belum menemukannya. Menurut Ji-hoon, tahun ini kesempatan emas untuk menemukan lelaki itu. Dia memberikan uang dan meminta Kim untuk melakukan pencarian secara besar-besaran. Setelah selesai, Kim kembali ke dalam mobilnya. Di sana terdapat anak buahnya. Kim menjelaskan mereka akan mencari lelaki itu secara besar-besaran. Tangan kanan Kim yang bernama Woo-sok bertanya, apakah Kim mempercayai Ji-hoon? 누구 저 새끼 말 다 믿어서 이래? 돈을 주잖아 돈을. Ji-hoon juga menjanjikan hadiah sebanyak 11 miliar won atau setara dengan 11 miliar rupiah kepada mereka apabila misi ini berhasil. Adegan beralih kepada Junho. Dia tidak menyerah untuk mencari pulau misterius itu. Dia bertemu dengan seorang kapten nelayan yang diketahui nelayan tersebut adalah orang yang telah menyelamatkannya. Sementara anak buah Kim sedang berdiskusi untuk menemukan si pria misterius. Hanya bermodalkan foto jas, kartu logo bulat segitiga kotak, dan permainan bakji, Kim menurunkan seluruh anak buahnya. Mereka mencari-cari ke stasiun kereta dan menanyakan kepada orang-orang yang lewat. Saat Kim dan Woo-sok sedang beristirahat, mereka melihat pria yang sedang bermain dakji di seberang peron. Kita sebut pria misterius itu bernama Joko. Kim langsung menghubungi Ji-hoon dan memberitahu lokasi di mana Joko berada. Tiba-tiba Joko pergi dari sana. Mau tak mau Kim dan juga Woo-sok pergi mengejarnya. Ternyata Joko pergi untuk membeli roti dan juga tiket lotre. Lalu Joko pergi ke tempat di mana banyak para gelandangan berada. Joko menghampiri seorang gelandangan yang sedang tertidur. Dia memberikan dua pilihan antara roti atau tiket lotre. Gelandangan itu harus memilih salah satu di antara pilihan tersebut. Dan gelandangan ini memilih tiket lotre. Ketika tiket lotre digosok, hasilnya ternyata zong. Joko kembali menawarkan roti dan lotre, kurang lebih polanya sama. Hanya ada beberapa gelandangan yang memilih roti, sedangkan sisanya memilih lotre. Tidak ada yang memenangkan tiket lotre tersebut. Joko membuang semua rotinya lalu sementara di sisi lain Jin memacu laju mobilnya sehingga tak terasa dia dikejar oleh polisi lalu lintas. Dia diberhentikan oleh mobil tersebut lalu kena tilang. Polisi yang memberhentikannya adalah Junho dan juga juniornya. Junho ditugaskan untuk mendampingi juniornya yang merupakan polisi baru. Junho mengecek siapakah orang yang habis kena tilang. Ternyata orang itu adalah Ji-hoon. Singkat cerita, Junho pergi ke kantor untuk mengecek data Ji-hoon. Dari data tersebut, Junho menyadari bahwa dia pernah melihat Ji-hoon di dalam game kematian itu. Junho mengecek plat mobilnya. Ternyata mobil tersebut adalah mobil rental.
Junho langsung mendatangi tempat rental tersebut untuk menanyai perihal Ji-hoon. Ternyata mobil tersebut disewa oleh perusahaan yang bernama Sunshine Capital. Joko pergi menaiki taksi, sementara Kim dan juga Woo-suk yang sedari tadi mengikutinya ikut menaiki taksi yang lainnya. Tidak lama mobil berhenti di sebuah gang kecil. Kim dan Woo-suk mengikuti Joko. Mereka berencana untuk menangkap Joko. Sialnya, mereka berdua yang malah dihajar oleh Joko. Sementara Ji-hoon yang baru sampai langsung berlari memasuki lorong kecil. Sayangnya dia terlambat. Ji-hoon hanya menemukan sisa noda darah yang tertinggal di sana. Tanpa Ji-hoon sadari, dia sedang diperhatikan oleh Joko dari atas balkon. Sementara nasib Kim dan juga Woo-suk sangat apes. Mereka berdua disekap oleh Joko. Joko mengajak mereka berdua bermain gunting kertas batu dengan dua tangan. Yang kalah akan ditembak oleh pistol dengan satu peluru. Joko memulai permainan, tetapi Woo-suk terlalu takut untuk bermain. Dia ditodong oleh Joko. Joko memaksa mereka untuk bermain. Jaminannya adalah nyawa mereka sendiri. Sudah lama bermain, sepertinya Joko merasa bosan. Dia ingin meningkatkan adrenalin permainan dengan menambah jumlah pelurunya. Woo-suk memberi 2 batu, sedangkan Kim 1 gunting dan satunya lagi kertas. Joko memberikan Kim kesempatan untuk menarik salah satu tangannya. Kim tidak mau menarik salah satunya. Artinya Kim melanggar peraturan permainan, sehingga membuat Joko mendor tepat di kepalanya. Sementara di sisi lain, Junho mendatangi Sunshine Capital yang ternyata digembok. Tidak mau kedatangannya sia-sia, Junho memanjat dan memasuki gedung itu lewat jendela. Di dalam gedung, dia melihat ada boneka yang memakai jas. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang datang. Ternyata dia adalah anak buah Kim. Dia mengaku khawatir karena tidak dapat menghubungi Woo-suk dan juga Kim. Setelah keadaan aman, Junho kembali mencari sebuah petunjuk tentang Ji-hoon. Beruntungnya dia menemukan sebuah map coklat dengan nama Ji-hoon. Setelah mengetahui alamat tempat tinggal Ji-hoon, Junho bergegas pergi ke sana. Sementara itu Ji-hoon sampai di motel. Dia merasa curiga karena lampu motelnya menyala. Di kamarnya dia melihat orang yang selama ini dia cari. Selama ini Ji-hoon telah menghabiskan banyak waktu dan juga uang untuk mencari Joko. Tetapi hari ini Joko datang sendiri kepadanya. Tanpa basa-basi, Ji-hoon berkata ingin bermain lagi di dalam permainan Squid Game. Tetapi Joko malah mengajak Ji-hoon bermain tebak peluru yang dimana nyawa sebagai taruhannya. 그럼 결국 6번 안에 총알이 발사될 거고. Joko memutar pistol untuk mengetahui siapa yang akan bermain duluan. Ternyata pistol berhenti ke arah Ji-hoon. Bersama dengan itu, Junho baru saja sampai di alamat tempat tinggal Ji-hoon. Setelah mendengar suara tembakan, dia langsung masuk ke dalam. Dia menemukan lelaki yang diikat. Ternyata itu adalah Woo-suk. Junho mencari Ji-hoon sampai dia menemukan Ji-hoon dan menuduhnya telah membunuh Joko. Pada saat ingin membawa ke kantor polisi, Woo-suk datang memukul Junho hingga pingsan. Ji-hoon bertanya, "Siapa kau?" 그 딱지치기 한 놈 찾으러 갔던 최우정 이사라고 합니다. Junho dibawa ke kamar mandi lalu diborgol. Sepertinya Ji-hoon pernah melihat Junho di dalam Squid Game pertama. Junho berkata dia pernah menyelinap masuk ke dalam permainan itu. Junho menegaskan bahwa dia pernah bertemu frontman. Ji-hoon ingin membunuh para petinggi VIP. Junho ingin membantu Ji-hoon karena dia pernah melihat petinggi VIP. Karena Ji-hoon tidak ingin ada campur tangan polisi, dia meminta agar Junho untuk resign. Tanpa berpikir panjang, Junho dan juga Woo-suk ingin ikut untuk menghentikan permainan ini. 다시 한 번만 생각해 보시면 안 돼요? 에? 아니 제가 젊었을 때 사기를 당해서 Perkenalkan, nama wanita ini adalah Noel. Dia adalah salah satu badut yang terdapat di taman hiburan. Sebenarnya dia adalah mantan tentara Korea Utara yang membelot pindah ke Korea Selatan. Tiba-tiba Noel dihampiri oleh seorang anak kecil yang bernama Nayeon. Nayeon memiliki sebuah penyakit yang cukup ganas. Orang tua Nayeon adalah seorang pelukis di taman hiburan ini. Dia bernama Kim Sok. Setelah selesai bekerja, Noel mengunjungi seseorang dan meminta agar orang tersebut mau membantunya untuk mencari anaknya yang masih berada di Korea Utara. Untuk mencari anaknya, Noel harus mengumpulkan lebih banyak uang lagi. Bahkan dia sampai rela tinggal di dalam sebuah mobil. Tiba-tiba saja dia dihampiri oleh pria misterius. Pria tersebut memberi Noel kartu Squid Game. Ji-hoon mencabut giginya dan mengganti giginya dengan gigi GPS. Kyung-suk mendapatkan kenyataan pahit, obat yang Nayeon butuhkan tidak tercover oleh asuransi, sehingga membuat Kyung-suk harus mencari uang yang lebih banyak lagi.
Noel merasa kasihan dengan Nayeon dan juga Kyung Sok. Pada akhirnya Noel memutuskan untuk menelpon nomor yang tertera pada kartu itu. 15일 강도울 Woo-seok mengumpulkan veteran TNI yang sangat berpengalaman. Dia mengenalkan para veteran itu kepada Ji-hoon. Pemimpin mereka bernama Kim. Ji-hoon bersedia membayar berapapun asalkan Kim dan juga timnya tidak mengacau. Sesampainya di sebuah klub, Ji-hoon dan Woo-seok memutuskan untuk masuk ke dalam. Woo-seok terpisah dari Ji-hoon karena Woo-seok memakai topeng kuda. Dari luar, Junho melihat Pingguard. Pingguard langsung menemui Ji-hoon lalu melumpuhkan Woo-seok. Ji-hoon dibawa pergi ke suatu tempat. Lewat GPS yang sudah dipasang di gigi Ji-hoon, Junho memerintahkan Kim dan anak buahnya untuk mengejar Ji-hoon. Sementara di dalam mobil, lewat radio babi, frontman menghubungi Ji-hoon. Dia tahu apa yang Ji-hoon lakukan. Frontman meminta agar Ji-hoon pulang saja. Akan tetapi, Ji-hoon menolaknya. Ji-hoon ingin bermain di dalam Squid Game kedua. Awalnya frontman ragu. Tiba-tiba, 게임에 돌아온 걸 환영하네. Tiba-tiba mobil yang Kim dan anak buahnya tumpangi ditembak oleh sniper, sehingga membuat mereka tidak bisa mengejar Ji-hoon lagi. Noel masuk ke dalam sebuah kontainer yang berada di bawah jembatan. Dia masuk ke dalam sebuah bilik dan berganti pakaian menjadi Pingguard. Keesokan harinya, Junho berkata kepada kapten kapal yang bernama Tuan Park bahwa titik lokasi GPS sangat dekat dengan lokasi mereka berada sekarang. Ji-hoon terbangun dari pingsannya. Sama seperti permainan sebelumnya, dia memakai jaket dengan nomor 456. Tiba-tiba Pingguard datang untuk menjelaskan tugas dan peraturan yang harus peserta taati selama berada di sini. Pingguard juga menjelaskan bahwa mereka mengetahui identitas para peserta, berikut dengan seluruh hutang yang mereka miliki. Pingguard menjelaskan bahwa mereka mengetahui identitas para peserta berikut dengan seluruh hutangnya. Dimulai dari lelaki yang bernama Lim Myung-gi dengan nomor 333 memiliki hutang sebanyak 1,8 miliar won. Lalu ada nomor 196 yang bernama Kang Mina dengan hutang 45 juta won. Lalu peserta dengan nomor 120 bernama Cho Hyun-ju berhutang sebanyak 330 juta won. Peserta dengan nomor 230 bernama Choi Subong atau Thanos memiliki hutang sebanyak 1,19 miliar won. 이거요. 재무액 14와 31억 283번. Pemain bernomor 100 memiliki hutang yang paling banyak, yaitu sebesar 10 miliar won. 뭘 봐! Pingguard menjelaskan tentang 6 permainan yang akan mereka mainkan. Bagi yang mau ikut bermain, mereka akan menandatangani surat perjanjian. Di setiap kemenangan dalam satu permainan, uang akan terkumpul di dalam celengan babi. Total uang kemenangan sejumlah 45,6 miliar won. Pada Squid Game season ini, setelah satu permainan selesai, peserta dapat melakukan voting ingin melanjutkan permainan atau tidak. Tiba-tiba terdengar suara keributan yang ternyata itu adalah sepasang ibu dan anak. Si anak bernama Yongsik dengan nomor 007, sedangkan ibunya bernama Gemja dengan nomor 149. Gemja terpaksa mengikuti permainan ini karena ingin melunasi hutang anaknya yang gemar berjudi. Sebelum bermain, para peserta lebih dulu difoto. Mereka berjalan ke area permainan. Pada saat itu, Ji-hoon bertemu dengan temannya yang bernama Jung-bae. Ji-hoon meminta agar mereka selalu bersama-sama. Sedangkan Woo-seok, Kim, dan juga anak buahnya menaiki sekoci untuk sampai ke pulau yang mereka tuju. Sementara Junho memantaunya dari kapal dan menerbangkan sebuah drone. Sampai pada akhirnya mereka menemukan seseorang lelaki yang sedang memancing. Ternyata GPS yang sudah Ji-hoon pasang di giginya telah dilepas oleh frontman. Lelaki itu menjelaskan bahwa dia diberi sekotak cacing ketika ingin menaiki kapal menuju ke pulau ini. Tuan Park berkata malam ini akan ada angin badai sehingga mereka harus segera pergi ke daratan. Thanos sepertinya tertarik dengan Mina. 작초들 사이 활짝 핀 the beauty flower. Peserta memasuki area permainan. Permainan ini sama seperti di dalam Squid Game pertama.
lampu merah, lampu hijau. Ketika lampu berwarna merah, peserta harus berhenti. Ketika lampu berwarna hijau, pemain boleh bergerak. Merasa adanya sebuah kejanggalan, Ji-hoon melepaskan gigi palsunya. Dia tidak menemukan GPS yang sudah dia pasang. 게임 준비가 완료됐습니다. Ji-hoon maju ke barisan paling depan. Dia memberitahu kepada semua orang tentang permainan mematikan ini. Sebagian dari mereka tidak mempercayai apa yang Ji-hoon katakan dan menganggap Ji-hoon sebagai seorang penipu. Ketika permainan dimulai, awalnya semua berjalan lancar, sampai Mina dihampiri oleh seekor lebah. Dia langsung ditembak pada saat itu juga, sehingga membuat peserta yang lainnya panik. Banyak peserta yang tewas pada permainan pertama. Akhirnya mereka percaya kepada Ji-hoon. Ji-hoon kembali memimpin peserta. Ji-hoon memerintahkan mereka untuk membuat sebuah barisan. Thanos yang habis mengkonsumsi narkoboy menjadi halu. Sebagian pemain telah sampai di garis akhir, sebagian lainnya lagi masih berjuang untuk sampai pada garis akhir. Pemain bernomor 44 ditembak di kakinya. Dia meminta tolong kepada Ji-hoon untuk diselamatkan. Ji-hoon menolong peserta 44 dengan dibantu oleh seorang waria yang bernama Hyunju. Mereka bertiga berhasil melewati garis. Tiba-tiba pria itu dihabisi oleh Noe. Permainan telah selesai. Noe merapikan senjatanya lalu pergi ke ruangan khusus menembak Jitu. Sementara para peserta duduk lemas akibat permainan tadi, tiba-tiba Pingguard datang memberitahu hasil dari permainan tersebut. Dari 45-6 pemain, tersisa 365 yang berhasil selamat, sementara 91 peserta lainnya habis tereliminasi. Ji-hoon mengajukan voting kepada Pingguard. Pingguard menyetujuinya. Sebelum memulai voting, Pingguard mengakumulasi uang hasil permainan yang telah terkumpul sebanyak 9,1 miliar won. Jika pemain ingin berhenti, maka 9,1 miliar akan dibagi ke 365 peserta. Masing-masing mereka akan membawa 24 juta won. Peserta memulai voting dari nomor urut terakhir. Ji-hoon memilih tanda silang yang artinya berhenti. Dia diberi emblem merah lalu berdiri di bagian tanda silang. Begitupun sebaliknya, Ji-hoon khawatir karena peserta yang memilih lanjut lebih banyak dibandingkan berhenti. Dia mengingatkan kepada peserta yang belum memilih bahwa permainan selanjutnya cukup berbahaya. Karena dari awal banyak yang tidak percaya kepada Ji-hoon, akhirnya Ji-hoon membuka identitasnya sebagai pemenang dalam permainan Squid Game sebelumnya. Bukannya takut, para peserta yang belum memilih meminta tips agar bisa menang dalam permainan selanjutnya. 228번. Hasil voting imbang. Tinggal tersisa satu orang pemilih. Dia memilih melanjutkan permainan. Ternyata orang tersebut adalah frontman atau In-ho yang menyamar sebagai peserta. Ji-hoon dihampiri oleh In-ho. Ji-hoon belum mengetahui bahwa sebenarnya frontman ada di depannya. In-ho dan peserta lainnya meminta agar Ji-hoon mau membantu mereka dalam memenangkan setiap pertandingan. Ji-hoon berkata permainan selanjutnya adalah dalgona. Bentuk yang paling mudah adalah segitiga, sedangkan yang paling sulit adalah payung. Gemja menemui peserta nomor 222 yang sedang hamil besar. Wanita itu bernama Junhee. Gemja dapat mengetahui wanita hamil hanya dari fisik dan dari cara berjalannya saja. Gemja juga berkata bahwa bayi yang disembunyikan akan berbahaya mengingat kelahiran bayi tersebut tinggal menghitung bulan. Thanos menghampiri peserta nomor 333 yang bernama Myunggi. Dia merupakan pemain kripto dan investasi. Salah satu nasabahnya adalah Thanos. Thanos mengajak followersnya untuk berinvestasi, tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik. Investasi tersebut mengalami kegagalan total sehingga membuat Thanos bangkrut dan dicap sebagai penipu. 어린애들이라 그런지 In-ho maju untuk menghentikan mereka. 집에 가서 아저씨 자식 새끼나 잘 시발 새끼 Adegan beralih di mana Pingguard sedang mengambil organ dalam milik para peserta yang sudah tewas. Karena waktu kematiannya cukup lama, organ-organ mereka banyak yang sudah rusak dan tidak bisa dijual kepada orang yang membutuhkan. Pingguard melaporkan hal tersebut kepada Blackguard. Pingguard berkata para peserta rata-rata langsung ditembak mati.
Semua dilakukan oleh penembak 001 atau Noel. Noel langsung dijemput oleh Pingguard. Noel dihadapkan kepada Blackguard. Blackguard memerintahkan Noel untuk tidak menembak mati para peserta karena organ mereka nantinya akan dijual kepada orang yang membutuhkan. Tetapi Noel menolaknya. Blackguard mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan kepada Noel 7 tahun lalu. Blackguard menyelamatkan Noel, bahkan Blackguard memberikan Noel sebuah pekerjaan. Tetapi Noel hanya mengikuti perintah atasan. Noel menolaknya mentah-mentah. Junhee menghampiri Myunggi, dia adalah ayah dari anak yang dia kandung. Sebelumnya Myunggi meminta Junhee untuk menggugurkan kandungannya, tetapi Junhee menolaknya. Hubungan mereka tidak begitu baik sekarang. Ternyata permainan kedua bukanlah dalgona. Permainan selanjutnya adalah panca lomba 6 kaki. Sebelum memulai permainan, mereka disuruh membuat satu tim yang berisikan 5 orang. Permainan dimulai dengan 2 kelompok. Kelompok tersebut harus menyelesaikan 5 permainan yang berbeda. Ada dakji, lempar batu, gonggi, gangsing, dan yang terakhir adalah jegi. Setiap 10 meter mereka harus menyelesaikan permainan tersebut. Dalam waktu 5 menit, mereka harus melewati garis akhir. Jihoon satu tim dengan Inho, Jungbae, Junhee, dan Daeho. Junhee bermain dakji, Jungbae bermain lempar batu, Jihoon bermain jegi, Inho bermain gasing, sementara Daeho bermain gonggi. 성공. 괜찮아. 진정. 제한 시간이 끝났습니다. 숫자를 알려드리겠습니다. 16번, 45번. Karena gugup, Nanggyu meminta Narkoboy kepada Thanos. 이거 새로 합성한 거라 완전 fucking crazy, man. Pingguard membersihkan mayat para peserta yang gagal. Peserta 198 dalam keadaan sekarat. Dia dimasukkan ke dalam peti, lalu peti itu diberi tanda salib. Pingguard menghampiri peti itu lalu menembak 198 sehingga membuatnya tewas. Setelah selesai, Pingguard kembali ke dalam kamarnya masing-masing. Ketika ingin menutup pintu, ada 2 Pingguard yang menerobos masuk ke dalam. Mereka mengancam Noel untuk tidak bertindak terlalu jauh. Para peserta beristirahat. Inho memperkenalkan dirinya sebagai Yong-il. Pingguard masuk ke dalam. Mereka mengumumkan hasil permainan tadi. Pemain yang tereliminasi sebanyak 110 peserta. Total uang yang didapatkan sebanyak 20,1 miliar won. Apabila uang terkumpul dibagi kepada 255 peserta yang masih selamat, mereka akan membawa pulang masing-masing sebanyak 78 juta won. Pingguard memberi opsi voting karena para peserta protes hadiah yang mereka dapatkan kurang dari 100 juta won. Kali ini voting dilakukan dari nomor awal, yaitu 001. Inho memilih tombol merah. Secara mengejutkan, Yongsik memilih tombol biru, padahal Gemja sudah mewanti-wanti agar Yongsik berhenti bermain. Singkat cerita, hasil dari voting tersebut, peserta lebih banyak memilih untuk melanjutkan permainan. Pada saat pembagian makanan, Gemja menolak dipanggil ibu oleh Yongsik. Di sini Yongsik berkata bahwa sebenarnya dia memiliki hutang di tempat lain sebesar 100 juta. Dia meminjam uang itu kepada rentenir dan juga rumah judi. Jungbae meminta maaf kepada Jihoon karena memilih tombol biru. Jihoon berkata permainan selanjutnya mereka diharuskan untuk saling membunuh. Sebelum tidur, Jihoon membuat benteng pertahanan. Mereka secara bergantian membuat jadwal berjaga. Junhee pergi ke toilet ditemani oleh Gemja dan juga Hyunju. Di dalam toilet, Junhee menangis karena ketakutan. Gemja menenangkan Junhee, sementara Hyunjun hanya melihatnya dari luar. 조심들하고 뭐든지 수상한 거 발견하면 바로 무전 날. Keesokan harinya tiba. Kim dan juga anak buahnya bersiap-siap untuk mencari Jihoon. Dalam waktu 4 hari mereka harus menemukan Jihoon. Tim terbagi menjadi 2. Tim pertama akan pergi ke barat daya, sedangkan tim kedua akan pergi ke utara. Ternyata semalaman tidak terjadi apa-apa. Permainan ketiga akan segera dilakukan. Para peserta berkumpul di area permainan. Permainan kali ini, para peserta harus berbaur satu sama lain dan membuat kelompok sesuai dengan instruksi angka yang akan mereka dapatkan. Apabila angka 2, mereka harus berpasangan. Apabila angkanya 3, satu kelompok harus berjumlah 3 orang. Apabila lebih dari 5, mereka harus mencari sisa yang dibutuhkan sesuai dengan angka.
lagu berhenti, mereka diinstruksikan untuk berkumpul dengan jumlah 10 orang. Para peserta langsung mencari kelompoknya masing-masing. Beruntungnya tim Jihoon segera bergabung dengan tim Gemja. Mereka berlari memasuki ruangan. Peserta yang masih di luar langsung dieksekusi oleh Pingward. Noel yang melihat masih ada peserta yang sekarat hanya bisa terdiam. Permainan kembali dimulai. Kali ini instruksi satu kelompok berisikan 4 orang. Inho menyuruh timnya untuk segera pergi sementara dia akan mencari tim baru. 먼저 뛰어가세요, 빨리. 여기 3명! 3명 가라, 3명! Sayangnya di ruang 33 kelompok hanya berisikan 3 orang saja sehingga Pingward langsung mengeksekusi mereka. Permainan kembali dilakukan, untungnya Inho masih hidup. Kali ini instruksi mengatakan satu tim berisikan 3 orang saja karena agak sulit membuat peserta panik. Semi mengajak Minsu untuk mencari kelompok lain, tetapi karena takutan Minsu mengalahkan Semi dalam permainan gunting batu kertas sesuai dengan perintah Thanos. Sementara Jihoon dan juga Inho menyuruh Jungbae, Junhye, dan Daeho untuk lebih dulu pergi ke ruangan. Sementara Jihoon dan Inho akan mencari pasangan lainnya. Mereka menarik Gemja yang terpisah oleh anaknya karena anaknya ditarik oleh kelompok pria. Welcome back, my friends. Minsu yang melihat Semi masih selamat merasa bersalah, sementara Wongsik menangis dan meminta maaf kepada ibunya karena hampir membuat ibunya tewas. Permainan kembali dilakukan, kali ini instruksi lebih cepat diberikan. 저기! Yongmi jatuh dan tertinggal di belakang, sehingga membuat Myunggi menyerobot masuk bersama dengan itu pintu tertutup. 영미야! 영미야! Karena kejadian itu membuat Hyujun marah. Myunggi berkata bahwa waktu hampir saja habis. Kalau Hyujun menolong Yungmi, mereka semua tidak akan selamat. 라운드를 시작하겠습니다. Kali ini instruksi mengatakan bahwa mereka harus berkelompok sebanyak 2 orang. Inho berpasangan dengan Jungbae. Inho terpaksa membunuh 1 orang yang berada di dalam ruangan agar mereka bisa selamat. 게임이 종료되었습니다. Pingward memasukkan peti mati ke dalam pembakaran kremasi yang sebenarnya peti itu tidak akan dibakar tetapi dibawa menuju ke ruangan lainnya. Setelah melakukan permainan, peserta yang masih hidup kembali ke dalam ruangan. Junhye dihampiri oleh Myunggi. Dia ingin memperbaiki hubungannya. Menurut prediksinya kali ini mereka akan pulang, tetapi Junhye menolaknya. 으로 내 아이 키울 테니까. Si dukun Sonyu menghampiri kelompok Gemja. Dia berkata telah mengutuk kelompok mereka atas pengkhianatan yang telah dia terima. Seperti biasa, Pingward datang untuk mengumumkan hasil permainan. Total telah terkumpul uang sebanyak 356 miliar won. Voting kembali dilakukan. Hasil dari voting tersebut adalah seri. Pingward menjelaskan jika hasilnya seri maka voting akan diulang besok pagi. Mereka duduk di area masing-masing. Mereka terbagi menjadi 2 kubu. Tim merah duduk di belakang garis merah, sedangkan tim biru duduk di belakang garis biru. Terjadi adu mulut di antara kedua kubu tersebut. Ketika Jihoon membuka bungkusan makanannya, dia menemukan sebuah garpu. Jihoon merasa dejavu. Anak buah Kim menerbangkan sebuah drone. Pada saat itu, Junho melihat ada sebuah pintu di sela-sela pohon. Kim langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa tempat tersebut. Ketika pintu dibuka, untungnya satu dari mereka berhasil selamat, sementara satunya lagi tewas. Junho berkata mereka harus berganti frekuensi radio setiap hari, dan mereka dilarang untuk menggunakan ponsel selama pencarian ini berlangsung. Di kamar mandi, Minsu mengunci dirinya. Dia melakukan hal itu karena untuk menghindari Thanos. Thanos memaksa Minsu untuk menekan tombol biru pada voting besok hari. Myunggi datang untuk menghentikan Thanos agar tidak memaksa Minsu menekan tombol biru. Karena hal itu terjadi pertengkaran di antara kedua kubu. 내가 네 손가락 잘라다가 Myunggi dihajar habis-habisan oleh Thanos. Karena kepepet, Myunggi menusuk Thanos dengan menggunakan garpu makanan. Tiba-tiba para peserta dikejutkan dengan pengumuman para pemain yang tereliminasi. Total uang telah terkumpul sebanyak 36,1 miliar won dengan masing-masing orang akan membawa 380 juta won.
Peserta yang tadi bertengkar di kamar mandi masuk ke dalam ruangan. Mereka kembali adu mulut. Pemain nomor 100 menyuruh tim biru untuk berhitung. Ternyata tim biru tersisa 47 orang, sedangkan tim merah tersisa 48 orang. Jun khawatir ketika mereka tidur mereka akan diserang. Anak buah Kim terbangun karena mabuk laut. Dia memergoki Kapten Park sedang mengotak-atik drone miliknya. Karena ketahuan, Kapten Park langsung menikam dan membuang tubuhnya ke laut. Wangsi keluar untuk mengecek asal suara gaduh tersebut. Kapten Park berkata kapal mereka habis dihantam oleh ombak. 갑판을 때리는 소리였나 봐. 이거 봐, 엉망이잖아. Pingguard memberitahu Blackguard pengiriman organ sedang dilakukan. Setelah itu, Blackguard memerintahkan Pingguard lainnya untuk bersiap-siap memulai permainan spesial. Jihun berkata mereka harus selalu waspada, karena bisa saja ketika lampu dipadamkan, tim merah akan menyerangnya. Di depan Inho, Jihun menjelaskan rencananya untuk melakukan perlawanan kepada petinggi permainan. Untuk memuluskan rencana, mereka membutuhkan sebuah senjata. Mereka akan merebutnya dari Pingguard. 기습하면 승산이 있습니다. 2, 1. Ketika lampu dipadamkan, Jihun memberi aba-aba agar mereka bersembunyi di bawah tempat tidur sampai pertarungan berakhir. Nam mengejar Semi sampai dia tidak bisa lagi berlari karena terharang oleh tembok. Dari atas, Minsu menjatuhkan sebotol kaca. Karena lengah, Semi menghajar Nam, tetapi tetap saja pada akhirnya Semi yang menjadi korban. Pingguard mengamankan pertarungan. Pada saat itu, Jihun dan timnya merebut senjata milik Pingguard. 노려야 합니다. Satu persatu Pingguard tumbang. Blackguard memerintahkan Pingguard untuk mundur. Ketika gerbang ditutup, satu Pingguard ketinggalan. Jihun menyuruh timnya untuk tidak menembak Pingguard itu. Hyunjin menembak CCTV sehingga membuat Blackguard kebakaran jenggot. Blackguard memerintahkan Pingguard untuk berkumpul. Setelah mengumpulkan senjata, Jihun mengajak peserta lainnya untuk ikut bergabung melawan petinggi permainan. Beberapa di antara mereka ikut bergabung. Salah satunya adalah Kim Soo. 하나씩 소지하겠습니다. 주파수는 행운의 7번으로 탄창이 별로 없으니까 꼭 단발로 놓고 사격하세요. 마지막으로 Jihun menyuruh Pingguard yang ditawan untuk memberitahu lokasi pemimpinnya. 니네 대장이 있는 곳으로 가. Jihun menembak speaker sehingga membuat penembak jitu muncul. Aksi tembak-tembakan tidak terhindarkan. Hyunjin berhasil menembak beberapa Pingguard. Mereka kembali berjalan. Pingguard yang mereka tawan bersedia membantu mereka masuk ke tempat manajemen. Pingguard ketakutan ketika melihat frontman yang menyamar sebagai peserta. Tiba-tiba Pingguard itu ditembak mati. Karena banyak Pingguard yang menghadang mereka, Jin memutuskan untuk pergi duluan ke tempat manajemen bersama dengan Jungbae. Sedangkan Inho ditugaskan untuk memimpin tim dan mengulur waktu. Jihun berhasil menemukan jalan menuju ruangan manajemen. Mereka juga berhasil menembaki beberapa Pingguard yang sedang berjaga. Jihun mengabari Inho bahwa dia menemukan ruangan manajemen. Dia dan Jungbae akan naik ke atas. Blackguard memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Jihun. Mereka saling tembak-menembak, hingga pada akhirnya Jihun menghubungi Inho untuk meminta bantuan. 지원 좀 보내줘. 타나 똑같이. 여기도 탄약이 부족해요. Sementara tim yang masih berada di luar kesulitan menghadapi Pingguard yang jumlahnya cukup banyak, sampai mereka hampir kehabisan amunisi. 탄창 확인해봐요. Sebelum pergi, Inho membagi tim menjadi beberapa bagian. Hyunju dan Daeho memutuskan untuk mengambil amunisi di ruang peserta. Inho dan dua lainnya akan pergi ke ruangan manajemen. Sisanya akan menahan Pingguard di sini. Daeho akan mencari amunisi, sementara Hyunjin akan membackup Daeho. Daeho berhasil sampai ke ruangan peserta. Dia langsung mengambil amunisi tersebut dengan dibantu oleh Yongsik. Ketika semua sudah terkumpul, Daeho bergegas pergi. Tapi ketika mendengar suara tembakan, membuat nyalinya ciut.
Inho segera pergi menyusul Ji-hoon. Mereka mengikuti jejak yang Inho tinggalkan. Inho melihat ke arah kamera CCTV untuk memberi tanda agar mereka harus segera menghentikan Ji-hoon dan juga timnya. Inho bertemu dengan Ji-hoon. Inho bertanya apakah sudah menemukan ruang manajemen. Ji-hoon menjawabnya belum. Inho berkata dia telah mengamati struktur jalan ini, tidak menutup kemungkinan ada jalan belakang yang bisa dia temukan. Inho berhasil menemukan bagian belakang dari jalanan itu. Inho memerintahkan dua timnya untuk maju. Tiba-tiba, Ji-hoon menghubungi Inho. Inho berkata dia dan dua tim lainnya sudah ditembak. Inho mengganti saluran HT lalu memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan kekacauan ini. 가져오고 있어요? 대우 씨, 대답 빨리 생기고 가세요. 제가 내려가 볼게요. 부탁합니다. Gemja meminta agar Hyunju tidak melawan Pingguard lagi. Sementara keadaan di luar tidak kalah kacau. Dua orang lainnya kehabisan amunisi. Satu di antara mereka tewas karena bundir. Mereka sudah dikepung oleh Pingguard. Ji-hoon mendapat kabar kalau tim yang berada di luar sudah menyerah karena kehabisan amunisi. Kyung-suk dan satu orang lainnya ditembak mati, sementara Ji-hoon dan juga Jung-bae menyerah. Ji-hoon didatangi oleh frontman. Frontman berkata, kalau Ji-hoon adalah orang yang sok menjadi pahlawan. Sebagai hukumannya, frontman menembak mati Jung-bae. Tamat. Ending yang cukup menggantung ya. Oh ya, katanya nanti di tahun ini bakalan ada Squid Game season ketiga. Gimana menurut kalian? Ayo coba komen.